Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kegiatan memperingati Maulid Nabi SAW yang telah lazim berlaku di Indonesia ini adalah perbuatan yang baik. Di dalamnya berisi perbuatan-perbuatan mulia seperti pembacaan kitab suci Al-Quran, pembacaan sejarah Nabi SAW, sholawat, ceramah agama, makan bersama, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan berpahala bagi siapa yang melakukannya jika diiringi dengan niat yang baik dan ikhlas. Kegiatan Maulid Nabi adalah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam semesta. Kegiatan baik ini didukung oleh para ulama besar yang kapasitas mereka sebagai ulama tidak diragukan lagi oleh dunia Islam. Antara lain, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa. Beliau berkata, saya telah melihat landasan yang kuat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau menemukan orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka dan mereka menjawab, itu hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun, menyelamatkan Musa. Kami berpuasa untuk mensyukuri itu semua. Dari situ, kata Imam Ibnu Hajar, dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan syukur pada hari tertentu di mana di situ terjadi nikmat yang besar atau terjadi penyelamatan dari mara bahaya, dan itu dilakukan pada tiap hari yang bertepatan dengan hari itu. Syukur bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah, kata Imam Ibnu Hajar selanjutnya, seperti sujud, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Apa nikmat paling besar selain kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi ini, kata Imam Ibnu Hajar. Maka sebaiknya merayakan maulid dengan melakukan syukur berupa membaca Al-Quran, memberi makan fakir miskin, menceritakan keutamaan dan kebaikan Rasulullah SAW yang bisa menggerakkan hati untuk berbuat baik dan amal soleh. Namun, sebagian kalangan yang telah keliru cara paham agamanya telah menuduh-nuduh perbuatan ini sebagai perbuatan yang tidak baik, bid'ah sayyi'ah, dan lain sebagainya. Terhadap kalangan yang telah menuduh-nuduh seperti ini, kita hanya bisa mendoakan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti apa yang pernah terjadi dan diceritakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dari ayah beliau, yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, bahwa pernah suatu saat Sayyid Abbas Al-Maliki ini menghadiri sebuah acara peringatan Maulid Nabi SAW di Baitul Maqdis. Saat itu, sebagaimana biasa, dibacakanlah kitab Maulid Al-Barzanji di acara tersebut. Saat itu beliau melihat seorang pria yang telah tua dan beruban, berdiri dengan khidmat, penuh adab, mulai dari awal pembacaan kitab Maulid sampai selesai. Maka Sayyid Abbas Al-Maliki pun takjub dengan perbuatan orang itu, sehingga beliau bertanya kepada orang tua tersebut, kenapa dia melakukan hal seperti itu, yakni berdiri dari awal pembacaan Maulid sampai akhir, padahal usianya sudah tua. Lalu lelaki tua itu menjawab dan bercerita bahwa dulu ia tidak mau berdiri pada acara peringatan Maulid Nabi SAW, dan ia memiliki keyakinan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang jelek. Tapi tiba-tiba pada suatu malam ia bermimpi bahwa dia bersama sekelompok orang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu, tatkala cahaya wajah Nabi yang bagaikan bulan purnama muncul, sekelompok orang itu bangkit berdiri menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Tapi si orang tua itu merasakan bahwa ia tidak mampu berdiri. Hanya ia seorang yang mengalami hal itu,
sedangkan orang-orang lain yang ada di mimpi itu semuanya bisa berdiri menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berulang kali pria tua ini mencoba berdiri, tetapi ia tetap tidak bisa untuk berdiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya dalam mimpi tersebut, "Kamu tidak akan bisa berdiri." Saat lelaki tua itu bangun dari tidurnya, ternyata ia hanya bisa duduk dan tidak mampu untuk berdiri. Hal ini berjalan selama 1 tahun. Karena kejadian itu, ia pun kemudian bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jika Allah menyembuhkannya dari sakitnya ini, ia akan berdiri mulai dari awal pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir bacaan. Maka ternyata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyembuhkannya. Sejak itulah ia pun selalu berdiri mulai awal pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir bacaan untuk memenuhi nazarnya karena ta'zim atau mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini bisa didapatkan dalam kitab Al-Hadyut Tam fi Mawaridil Maulidin Nabawi wa Ma'tida fihi minal Qiyam, halaman 50-51, karya Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki. Demikianlah jika Allah memberi petunjuk kepada seorang hamba, banyak cara atau jalan yang bisa dilakukannya. Semoga kita tergolong ke dalam hamba-hamba yang selalu mendapat petunjuknya dan terhindar dari segala paham-paham yang salah ataupun yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin.